Hai, selamat sore, ketemu lagi di GT Capital Channel. Hari ini IHSG melemah lagi, ditutup di level 5.927,44, melemah 0,4% lah ya, 0,36%. Candlenya sih cukup memberi harapan, sedikit harapan. Aduh, candlenya tadi sempat turun ya sampai ke 5.800-an tadi. Ya beruntungnya di sesi 2 ada rebound dan ditutup di 5.900-an, di atas 5.900-an. Kemudian bikin candle yang meskipun hitam bodinya kecil dan ada shadow bawah yang cukup panjang, yang artinya menunjukkan perlawanan dari si bullnya ya. Setelah tadi ditekan gitu kan, terus melawan, jadinya ditutupnya nggak di bawah sini nih, nggak beda sama yang hari Senin kemarin kan, ditekan dan nggak ada perlawanan sampai ditutupnya di bawah. Kalau ini nggak, ditutupnya agak agak naik gitu kan, jadi ada perlawanan dari si bullnya. Harapannya sih rebound, tapi memang ini belum ada tanda rebound yang benar-benar clear. Jadi tetap ya mesti selektif pilih sahamnya, gampangnya pilih yang uptrend dulu aja, pilih yang benar-benar uptrend dulu. Nggak perlu apa ya, nggak perlu istilahnya tuh, nggak perlu terlalu ambisius untuk bottom fishing, nggak apa-apa, yang penting selamat dulu aja lah. Khawatirnya yang seolah-olah di bawah, atau yang lagi di bawah belum naik gitu ya, khawatirnya itu memang masih belum waktunya naik, masih mau jalan turun, khawatirnya kayak gitu. Jadi kecuali yang turun-turun itu udah belok atau udah ada trend bullish yang terbentuk, udah ada swing higher low dan higher high yang terbentuk, atau gampangnya kalau dikasih moving average berapapun ya, sudah di atas garis moving average, itu baru sudah bertahan beberapa candle, bertahan di atas garis moving average, itu baru enak untuk dipantau, kurang lebih kayak gitu ya. Sekarang kita lihat hasil explore, ini saham-saham yang cenderung masih bullish, trend bullishnya masih terjaga, dan minimal minimal nggak bearish lah, minimal sideways yang ada di sini. Pertama ada bank jelas ya naik ya, cuman ini memang saham baru IPO di bulan Februari kemarin, dan ya palingan di analisanya kelihatan di time frame yang lebih kecil dari daily, di hourly misalnya, atau 15 menit gitu. Nah, di sini ya yang punya barang bisa pasang trailing stopnya di bawah 3290. Kemarin sih udah dibahas ya. Jadi kemarin itu gimana ya? Oh, ini naik ke atas 3110, bagus. Nah, ya itu. Naik ke atas 3110 dan lanjut naik. Dipasang aja trailing stopnya di bawah 3290. Next, Tbig. Tbig kemarin ada rekomendasinya buy if break 2150 dan hari ini nembus. Kemudian area 2250, 2280 juga berhasil di breakout. Kemudian tadi di waktu market jalan ya, ini ada inside bar pattern, dan sempat di call juga waktu naik ke atas 2290, ini waktu boleh beli atau boleh nambah barang. Jadi ini bagus. Jadi mestinya sih 2 kali beli ya hari ini si Tbig. Minimal sekali lah setelah telatnya waktu naik ke atas 2290. Dan ya 2400-an dicek, dites. Sementara ini tutup masih di bawah 2400 ya. Kalau kita lihat histori perjalanan harganya, zoom out dikit, agak banyak ya ternyata. Balik daily aja lah, lebih clear. Nah, di sini kan ini sempat puncak ya sebelumnya di awal Februari, kemudian ARB ARB lagi. Nah, ini ada perlawanan nih dikit, cenderung diem lah ya harganya. Turun, candlenya sih ya sempat naik-naik dikit, terus tutupnya masih merah, melemah 0,9% sebelum besoknya turun lagi. Dan ini ditutup di 2330. Ya, hari ini tutup di atas 2330 sih. Kemudian area resisten sementara di sekitar 2400, 2440-an,
2450, sorry. Nah, hari ini dites lah ya hitungannya 2400-an. Yang masih punya barang pasang aja trailing stopnya di bawah 2320. Kalau turun buat 2320 nggak apa-apa, take profit atau take profit sebagian dulu. Next, cari. Ini sih masih sideways ya. Ini loh, range sidewaysnya sekitar 320 364. Jadi ya wait and see dulu sementara. CNT ini tadi juga udah dibahas ya. Jadi bagus kalau naik ke atas 278 boleh beli, dan ini naik ke atas 278. Resistennya ini sih tadi buat fast trade doang sih ya. Ini hitungannya tes area resisten sih. Penutupan tertinggi sebelumnya 292. High hari ini di 292 pas ya. 292. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ya. Karena gampang-gampangan sih ngelihatnya si cari ini masih trennya masih cenderung bullish dan masih konsisten berada di atas garis moving average, meskipun sejak Maret pertengahan lah ya ini cenderung sideways ya. Nah, tapi selama sideways masih berada di atas garis moving average, ini bagus. Nah, ini kalau misalnya ada koreksi kayak gini nih terus membal, itu boleh dibeli kayak gini kan, kelihatan tandanya nih. Sebelum naik kan biasanya sih yang enak naiknya enak tuh yang beloknya tertib sih ya. Jadi maksudnya itu nggak langsung abis turun panjang terus naiknya langsung kayak ngedrift gitu beloknya, nggak. Jadi biasanya melewati fase sideways dulu, baru balik arah gitu. Next ya, ESA tadi udah dibahas, area 404 ini masih jadi area resisten ya, 400-an. Nah, ini area 400-an masih jadi area resisten. Dan tadi udah diajakin beli juga. Terus waktu naik ke atas 388 diajakin beli, terus udah ingetin juga turun ke bawah 400 jualan aja nggak apa-apa ya. Karena ternyata area 400-an masih jadi area resisten. Gitu. Next, ASA ini mestinya masih punya barang ya, nggak apa-apa di hold. Hari ini tadi sempat diajakin beli waktu ya sesi 2 sih, deket-deket ke penutupan market. Waktu tadi pagi sesi pertama sempat dibahas, karena tadi sempat belok ya di intraday-nya di 15 menit itu kan. Pertama alurnya kayak gini dari daily dulu. Dari daily udah kelihatan ini tren masih cenderung bullish ya. Gampangnya masih konsisten di atas garis moving average, dan ketika dia seturun-turunnya juga nggak lebih bawah dari si MA-nya, garis MA-nya. Kemudian di time frame intraday-nya dia belok nih. Nah, belok naik kemudian bertahan di atas moving average beberapa candle gitulah ya. Ini enak nih. Nah, waktu sideways di sini nih, ini bisa dimanfaatkan. Ini nah waktu ini ya saya kotakin ya, setelah belok terus koreksi di waktu di sini ini di yang waktu sideways di dalam kotak ini sebelum breakout 1890 itu MA-nya juga udah golden cross, kemudian candlenya bertahan di atas, cenderung di atas moving average, dan waktu ini nih naik ke atas 1890 ini juga pixelnya ini konsisten hijau nih semuanya, konsisten kompak hijau nih tiga-tiganya, bagus nih. Tadi juga diajakin belinya waktu naik ke atas 1890 ya, buy if break 1890. Terus berhasil nembus ke atas 1925, mudah-mudahan sih lancar ke 2000. Ini juga di 15 menit tannya candlenya ini inside bar pattern, jadi mudah-mudahan besok naik ke atas 1960 dan lancar ke 2000 ya. Kalau ini berhasil bertahan di atas 2000 sih bagus, tapi puncak sebelumnya tuh di 2080, paling nggak di 2000-an udah. Yang mau siap-siap jualan nggak apa-apa, nggak salah. Yang nggak niat simpen lama ya. Next, Sami tes area 570, seperti yang dibahas di video-video sebelumnya sih ya. Si Sami ini area 570 600 masih jadi area resisten.
Dan hari ini dites. Yang punya barang pasang aja trailing stopnya di bawah 540 lah. Tuh. Next link. Coba lihat intraday-nya ya. Nah, intraday-nya coba kita lihat besok, kalau naik ke atas 3410 sih menarik. Coba lihat besok aja lah. Saratoga ini masih trennya masih pergerakan harganya masih menarik ya. Akumnya aja nih merah-merah bearish itu. Dan mudah-mudahan lancar ke 6 ribuan. Next. Oh iya. Yang saya kurang suka juga di sini volumenya. Next ya. Wifi. Sideways dan belum dapat ide. Lihat besok. OPMS tuh volumenya juga oke lah ya, agak sedikit agak ramai belakangan ini sih, tapi ya coba lihat lihat besok lah ya. Coba kita lihat yang lain dulu. Film sih udah kabur, nggak apa-apa sih ya. Amor aman selama nggak ke bawah 3690. Next dulu Silo ini menarik. Coba kita lihat time frame gedenya. Oke ya, ini kelihatan area resisten bekas support 7100-an. Oke. Kita geser weekly. Atasnya lagi itu di sekitar berapa tuh? 7600. Terus atasnya lagi 835. Kita lihat daily inside bar pattern ini bagus kalau besok naik ke atas 7100. Tapi lihat besok aja lah. Lihat besok lah ya. Next. Java nya lower high lower low candle. Ya, trennya sih masih bullish. Kalau kita lihat time frame gedenya ya. Mudah-mudahan sih masih lancar lah ke 2250 ya. Semoga besok ada rebound. Kalau kita lihat intraday-nya, zoom out dikit. Nah, ini kalau turun ke bawah 2060 udah nggak enak ya. Yang punya barang jagain selama nggak turun ke bawah 2060 masih aman. Next, DMMX masih aman cuy. Hari ini hijau tutup menguat 1%. Masih oke lah ya, di hold dulu nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih ke 600-an lancar. MCAS. MCAS-nya ini masih kuat loh ya. Masih dijagain. Tapi belakangan ini kok sepi volumenya ya. Jagain aja lah yang punya barang di bawah 5375. Trailing stopnya. CSIS. Bully sih. Volumenya agak kurang enak ya. Belakangan ini memang cenderung lebih ramai dibandingkan ya Februari ya atau bahkan Desember. Tapi serame-ramenya masih. Coba lihat besok lah ya. Hourly-nya ini ya besok kalau naik ke atas 100 sih menarik, tapi coba lihat besok. Main. Wah, mainnya. Oke. Masih aman lah ya, masih di hold dulu nggak apa-apa ini. Sementara ini masih aman. Mudah-mudahan nggak ke bawah 800. Selama nggak ke bawah 800 sih aman. MLPL dijagain. Ini kalau lihat body candlenya, kalau lihat pertama range-nya inside bar. Kalau lihat body candlenya ya open hari ini di atas close kemarin dan close hari ini di bawah open kemarin. Body candle kemarin dimakan ya sama body candle hari ini. Jadi kalau besok turun ke bawah 166 yang punya barang udah kabur aja lah. Ikan skip dulu ya. FIFA juga skip dulu. AMRT-nya skip dulu. Aduh. BJBR. Akumnya tapi kurang enak ya BJBR.
chartnya sih menarik ya. Oke, kalau kita lihat, oke lah, sejak Januari sampai sekarang sideways. Range-nya 1855, 1375. Dan beberapa hari belakangan ini, 2 mingguan lah, bertahan di atas garis moving average, dan ini menarik kalau besok naik ke atas 1640. Kapan? Oh, besok kumdet BJBR. Oke. Jadi ya, yang mau dapat dividen terakhir belinya besok ya harus punya barang sampai penutupan besok tanggal 14 April. Kalau misalnya cuma mau cari capital gain ya besok sebelum penutupan besok dijual nggak masalah gitu. Harus punya barang, kalau mau dapat dividen harus punya barang sampai penutupan market besok 14 April. 15 Aprilnya dijual nggak apa-apa, masih bisa dapat dividen. MPPA ini sih hari ini masuk penjara. Suspend ya, Pin? Oh, buka. Eh? Oh iya ya. Sorry. Oh iya benar, baru buka kemarin, masuk penjaranya. Hari ini baru keluar penjara. Ya udah, yang punya barang pasang trailing stop di bawah 545. Watt woodnya ini masih bisa diperhatiin sih ya. Sorry, tadi pertama BJBR ya diperhatiin buat besok. Kedua woodnya masih sama sih. Trennya masih cenderung bullish, tapi belinya ya tunggu naik ke atas 845 boleh. Atau lihat besok untuk cari strategi dengan risiko yang lebih kecil ya. Siapa tahu besok bisa buy if break 830, cut lossnya cukup di bawah 790 kan. Ini sih nggak kecil juga sih. Tuh, lihat besok lah. Next ya, BABP tunggu naik ke atas 104 aja baru enak gitu. BNII sama ini ya, hari ini inside bar pattern, jadi sorry, ini BNI kalau kita lihat body candlenya ini kurang enak ini. Nah, hari ini buka di atas penutupan kemarin dan tutup di bawah setengah dari body candle kemarin. Kalau besok turun ke bawah 349 sih nggak enak ya. Yang punya barang kabur dulu aja kalau turun ke bawah 349. Tapi kalau justru malah naik ke atas 428, beda cerita nih. Peluang ke 450-annya makin gede. Aba masih sama lah ya. Tunggu naik ke atas 262 aja baru enak. Mari belum ya. Arto ini sih naik ke atas 11 ribuan sih menarik ya. Coba lihat besok. PNBS lower high lower low besok kalau turun. Masalahnya lower high lower low nya setelah ada indecision candle ya. Jadi kalau besok turun ke bawah 122, udah kabur dulu nggak apa-apa yang punya barang. Unter, waduh ini rusuh sih unternya ya. Kemarin turun dijorok-jorokin, hari ini di kamar gelap dia ditarik. Sabarlah, yang jelas ini masih di atas 21.000, jadi masih aman, di hold dulu masih aman. Dan kalau mau nambah barang tunggu bertahan dulu aja di atas garis moving average ya. Baru nanti kalau ada penerusan baru enak si unternya dimasukin list, dipantau. Oke, itu dulu dari saya pembahasan hasil explore dari AFL ini. Sampai jumpa besok insya Allah. Dan selamat menjalankan ibadah puasa, sebentar lagi buka sih ya. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye bye.